1, 2, dan 3 ya. Subtema 3 yaitu pengalaman di sekolah. Sekolah bukan hanya tempat untuk kita menuntut ilmu atau belajar, tetapi di sekolah juga tempat kita bermain bersama teman-teman. Di sekolah tentu kita memiliki banyak pengalaman yang menarik yang sudah kita lakukan bersama teman-teman di sekolah. Misalnya kita berolahraga di lapangan, bermain, melakukan kegiatan atau belajar di luar ruangan. Begitu banyak pengalaman yang kita lakukan di sekolah. Ataupun kita suka berbagi makanan sama teman-teman kita ketika ada teman yang tidak membawa bekal. Atau misalnya kita juga ada teman yang jatuh, kita tolong. Ada teman yang mendapat kesusahan, kita memberi pertolongan. Ataupun kita dalam keadaan kesusahan, kita meminta tolong pada teman di sekolah. Ya, jadi hari ini pembahasannya tentang kalimat ajakan, permintaan tolong, ciri-ciri anggota keluarga, berkreasi, dan membandingkan dua buah bilangan. Kita memasuki pelajaran yang pertama ya, kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang kita gunakan untuk mengajak seseorang melakukan suatu perbuatan. Contoh, ayo kita bereskan kelas. Itu contoh kalimat ajakan jika kita ingin mengajak teman kita untuk membereskan dan membersihkan kelas. Atau kalimat ajakan juga bisa berupa, mari kita makan bersama. Selain menggunakan kata ayo, juga bisa menggunakan kata mari untuk membuat kalimat ajakan. Atau kita bisa didahului dengan kata teman-teman, ayo kita masuk kelas. Jadi kalimat ajakan adalah kalimat yang kita gunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu pekerjaan. Permintaan tolong. Permintaan tolong adalah kalimat kita ingin meminta bantuan terhadap orang lain. Misalnya ada contohnya, Kak, tolong ambilkan mainan di atas lemari. Atau Ibu, tolong ambilkan piring di dalam lemari. Ketika kita meminta bantuan terhadap orang lain, kita menggunakan kata permintaan tolong. Ya, dengan kita melakukan itu, maka akan terjadi keakraban, kerukunan, dan kebersamaan di antara kita. Jadi, kalau ingin mengajak seseorang menggunakan dengan kata-kata yang baik dan sopan, ketika kita meminta bantuan terhadap orang lain pun, kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang sopan. Nih, selain di sekolah, di rumah kita punya keluarga. Di dalam keluarga kita ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ataupun ada yang punya adik. Nih, setiap anggota keluarga itu berbeda-beda, tetapi dalam perbedaan itu saling menyayangi dan saling tolong menolong. Nah, misalnya di rumah kalian punya adik atau punya kakak, apakah kalian punya kegemaran atau kesukaan yang sama? Misalnya kakak kalian suka menggambar hewan, kalian suka menggambar tumbuhan atau bunga. Nah, itu kan kegemaran atau kesukaan kita itu berbeda antara kakak dan antara adik. Nah, bagaimana supaya tercipta kerukunan dan kedamaian di antara sesama anggota keluarga, yaitu misalnya saling meminjamkan pensil warna, saling berbagi buku gambar ya. Di rumah tetap harus menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Tuh, di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakak ataupun ada adik. Tuh, gimana ciri-ciri keluarga kita? Misalnya ayah badannya tinggi, berkulit hitam, dan memiliki misalnya, dan berambut keriting. Ibu, ciri-cirinya seperti apa ya? Ibu memiliki ciri-ciri berkulit putih dan rambutnya
fisikal dan berbadan sedang. Kakak, misalnya kakak berkulit hitam dan adik berambut keriting. Kakak dan adik adakah yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayah atau dengan ibu? Di sini adik memiliki rambut keriting mirip seperti ayah. Jadi walaupun di antara anggota keluarga memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, namun harus tetap saling menyayangi dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, kita di sekolah selain bermain, belajar, kita juga bisa berkreasi. Kita bisa berkreasi, bisa kita sedang pergi ke kebun binatang, kita melihat apa? Ada singa, ada jerapah, terus ada pepohonan, ada bunga-bunga. Nah, kita bisa, selain kita bisa menggambarkan dan dalam sebuah gambar mengabadikannya, kita juga bisa membuat bentuk singa, bunga, ataupun yang lainnya menggunakan apa? Menggunakan plastisin. Apa itu plastisin? Plastisin itu adalah benda lunak yang bisa kita bentuk sesuai kreasi kita. Kita mau bentuknya jadi bunga, bisa. Kita mau bentuk menjadi hewan juga bisa. Ya, jadi plastisin itu benda lunak. Dan tanah liat pun benda lunak. Kita juga bisa membuat hewan atau bunga pun dari tanah liat. Tetapi tanah cenderung memiliki hanya satu warna, yaitu coklat. Kalau plastisin bisa berwarna-warni. Jadi kita bisa membentuk misalnya bunga warnanya merah, tangkai itu warnanya coklat, dan daun berwarna hijau. Kita bisa mengkreasikan dengan plastisin. Nah, di rumah kalian pasti punya dong, misalnya piring, sendok, atau garpu ya. Nah, semua peralatan yang ada di rumah itu bisa kita gunakan untuk belajar berhitung. Di sini Bunda menggunakan gambar ya. Di sini ada gambar 3 buah bola dan gambar 2 buah bintang. Kita ingin membandingkan keduanya. 1, 2, 3. Ada 3 buah bola. Dan 1, 2. Ada 2 buah gambar bintang. Bagaimana kalimat untuk membandingkan kedua benda atau kedua gambar ini dengan kata-kata banyak bola lebih dari banyak bintang? Kalau dia lebih banyak sebelah kanan, maka membandingkannya kata-katanya lebih dari. Bagaimana kalau seandainya gambar di sebelah kanan ini lebih sedikit daripada gambar sebelah kiri? Ini ada gambar buku 1, 2. Ada gambar pensil 1, 2, 3. Gambar sebelah kanan lebih sedikit dari sebelah kiri. Kalimat atau kata-kata yang kita gunakan adalah banyak buku tulis kurang dari banyak pensil. Jika kita ingin membandingkan 2 buah bilangan, maka kita menggunakan kata lebih dari atau menggunakan kata kurang dari. Nah, itu saja mungkin penjelasan yang dapat Bunda jelaskan untuk materi hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Bunda mohon maaf. Semangat belajarnya di rumah dan tetap jaga kesehatan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.